Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi transenden. Apa itu fungsi transenden? Jadi, fungsi transenden itu merupakan fungsi yang bukan termasuk ke dalam bentuk aljabar. Seperti salah satunya adalah fungsi logaritma ya. Kemudian jadi selain itu juga fungsi transenden itu tidak dapat diwakili oleh persamaan polinomial. Misalkan ada sinus, kosinus, kemudian juga eksponensial. Oke, terkait dengan logaritma, jadi apa itu logaritma? Nah, logaritma itu biasanya disingkat dengan log ya. Fungsinya itu secara umum tidak hanya di matematika saja, tetapi juga cabang ilmu yang lain seperti kimia, kemudian juga fisika, kemudian juga ilmu sosial, dan yang mungkin yang paling sering kita jumpai adalah logaritma itu untuk mengukur ya, kekuatan gempa ya. Jadi ini mungkin yang paling sering kita jumpai karena di Indonesia ini adalah salah satu negara yang dengan tingkat gempa yang keseringan yang cukup lumayan ya. Kemudian nah ini ada bentuk-bentuk logaritma. Jika a pangkat n sama dengan x, maka kalau ini kita rubah ke dalam bentuk logaritma, maka ditulis dengan log ax sama dengan n, atau bisa dibaca dengan log x dengan basis a ya. Kemudian juga untuk penulisan ada sumber juga lain yang menuliskan bahwa penulisan a-nya ini adalah di depan ya, di depan log x-nya. Nah, ini contoh. Jadi jika 3 pangkat 2 adalah 9 sama dengan 9, ini kita rubah ke dalam bentuk logaritma atau log, maka menjadi ya, kalau kita kembalikan ke bentuk awal, maka a sama dengan 3, n sama dengan 2, kemudian x-nya sama dengan 9. Sehingga kalau ini dirubah ke dalam bentuk log, menghasilkan 3 log 9 sama dengan 2. Atau bisa kita baca dengan log 9 dengan basis 3 sama dengan 2. Kemudian kalau untuk log 10 ya, itu bisa langsung kita tuliskan dengan misal di sini ada 10 log 3, maka atau kalau dibaca log 3 dengan basis 10, ini bisa langsung kita tuliskan dengan log 3. Begitu juga dengan contoh selanjutnya ini. Kemudian yang selanjutnya ada aturan-aturan terkait dengan logaritma. Di sini ada 8 ya, mungkin yang paling sering nantinya kita jumpai ada 8. Apabila dia bentuknya perkalian, itu sama dengan penjumlahan. Kalau dia bagi, maka pengurangan. Contoh, misal di sini ada log 64 dengan basis 4 sama dengan x. Ini kita jadikan atau kita mencari nilai x-nya. Jadi dari bentuk log kita buat menjadi bentuknya bukan logaritma. Kita kembalikan, jadi dari kalau tadi bilangan biasa menjadi logaritma, ini kebalikannya. Kemudian nah kita buat 64 ini dalam bentuk pangkat sehingga diperoleh 4 pangkat 4, sehingga hasil akhirnya adalah x sama dengan 4. Kemudian yang selanjutnya ada nilai dari log dengan basis log 8 dengan basis 2 ditambah dengan log 9 dengan basis 3. Berapakah nilainya? Maka ini kita hitung. Di sini kita melihat bahwasannya ini adalah bentuk dari penjumlahan. Kita kembalikan ke bentuk penjumlahan. Sehingga ketika ini dihitung, log 8 dengan basis 2 ditambah dengan log 9 dengan basis 3, maka ini diperoleh nilainya adalah 3 ditambah 2, sehingga menghasilkan 5. Hasil akhirnya adalah 5. Selanjutnya, nilai dari log dalam kurung 8 kali 16 dengan basis 2. Nah, ini kan bentuk perkalian. Nah, kita bentuk perkalian, ini bentuk perkalian, maka sama dengan penjumlahan atau kebalikan dari ini tadi. Sehingga kita hitung 2 log 8 ditambah 2 log 16. Jadi ini dipisah ya, 8 dan 16-nya dipisah.
Kemudian masing-masing kita cari nilainya sehingga dapat nilai akhirnya sama dengan 7. Kemudian ini contoh yang lebih kompleks lagi ya. Atau di sini contoh 1 ini adalah untuk menyederhanakan bentuk logaritmanya. Di sini ada penjumlahan kemudian juga pengurangan. Nah, kita reduksi dari penjumlahan ini menjadi bentuk perkalian ya. Jadi log x kuadrat dengan basis 2 ditambah log x pangkat 3 dengan basis a dikurangi log 4 x kuadrat dengan basis a. Ini disederhanakan caranya dengan kita menggunakan aturan-aturan tadi. Jadi kalau dia penjumlahan maka jadi perkalian. Selanjutnya, nah ini sudah kita hitung dan jadi bentuk akhirnya ini adalah masih pengurangan, sehingga ini kita kalau tadi pengurangan itu adalah jadi bagi, maka menjadi hasil akhirnya adalah log dalam kurung x pangkat 3 dibagi 16 dengan basis a ya. Ini masih dengan konsep yang sama, yaitu penyederhanaan. Caranya yaitu dengan kita kembalikan ke bentuk-bentuk yang ada di aturan-aturan logaritma tadi. Jadi ini penyederhanaan, kita kembalikan ke bentuknya, kemudian diperoleh hasil akhir y sama dengan ya, akar pangkat 3 dari x dalam kurung x plus 4 pangkat 2. Ya, demikian tadi materi tentang logaritma. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.